Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Hari ini kita kehadiran dua tamu hebat datang dari Papua dan kuliah di Palembang. Ya benar. Ada Edi dan Wianus. Edi, siapa namanya Edi? Edi, nama panjangnya Edi Kogoya, Pak. Edi Kogoya. Edi Kogoya dan Wianus Mirip. Wianus mirip. Ya. Oke, Wianus mirip. Ada di kotak handphone ya. Wianus tadi ya? Iya. Wianus mirip. Aku pikir mirip siapa tadi? Di. Ya, Pak. Wianus, kemarin demo katanya. Ya. Ini warga Papua ini ada masalah di Raja Ampat. Bener ya? Kemarin juga demo tentang Raja Ampat juga ya? Ya, benar. Ada apa di Raja Ampat, Terus? Edi, boleh salah satunya. Saya. Ya, silakan. Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Kita mahasiswa Papua yang berkuliah di Palembang atau Sumatera Selatan. Kami menyuarakan rakyat yang menderita karena tambang-tambang yang masuk di Raja Ampat yang hari ini dirasakan. Itu kami dari mahasiswa Papua yang ada di Sumatera ini, kami menyuarakan kemarin aksi penolakan. Sudah kita sama-sama lihat di media sosial, IUP PT 4 PT-nya itu sudah cabut, tapi satu PT GAK yang induknya itu belum dicabut, karena dia punya induknya ini belum cabut, jadinya mereka punya statement itu ini jauh dari lokasi dari Raja Ampatnya itu jauh dari 30 km. Tapi kami merasa nggak bisa karena itu tuh satu deretan, pulaunya itu satu pendekatan gitu, satu wilayah. Jadinya kalau kita kasih lepaskan itu nanti dia punya dampak ekosistemnya dan lain sebagainya, itu nanti dia tersebar dari kimia. Terdampaknya itu kimia, limpa-limpanya itu tersebar di laut langsung. PT apa tadi Terus? PT GAK. PT GAK. Yang induk yang pertama itu tuh masuknya itu. Tapi yang PT berapa 4 PT itu IUP langsung dari kementerian sudah dicabut. Kita sudah lihat dan saksikan. Cuma yang induk ini belum cabut. PT GAK ini masih tetap bisa berjalan. Masih tetap berjalan. Tapi masyarakat adat di sana masih menyuarakan untuk tolak. Jadinya kami mahasiswa yang ada merantau di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, di mana-mana menyuarakan. Karena Raja Ampat ini bukan wisata Papua. Ini wisata internasional maupun sedunia. Orang tahu. Tapi kenapa menghancurkan ke sana? Itu kan kalau dia punya pendapatan dari dalam satu tahun itu berapa 150 miliar. Targetnya pengen buat apa sih di Raja Ampat? Nggak tahu, itu dari pemerintah pusat langsung ambil alih dari pemerintah pusat, langsung tanda tangan masuk saja. Mereka nggak komunikasi dengan pemerintah daerah situ. Apalagi yang masyarakat ini disingkirkan dan ambil alam kekayaan atau buka nikel tambang ini. Masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat adat juga tidak dilibatkan. Karena masyarakat adat di situ tolak. Kami di sini nggak menikmati hasil-hasil yang masuk di tambang ini, tapi mereka itu hidup dari alam. Pengen bikin apa, Nus? Pabrik apa pengennya? Mereka yang PT GAK ini tadi. Yang dari petinggi turun ini. Itu kami juga tidak tahu, karena kami tahu kami ini mahasiswa. Jadinya ini masa depan kita Papua dengan masa depan untuk generasi yang akan datang ini menghancurkan. Karena PT-PT ini masuk ini menghancurkan wisata internasional atau sedunia. Ini kan semua di dunia ini tahu. Dia punya ekosistem, binatang-binatang yang ada di laut, karena dia punya limpa-limpa itu dari tambang nikel ini turun ke laut langsung bisa dihabiskan, karena di situ ada nelayan mencari ikan di laut. Katanya pengen buat pabrik nikel. Iya benar. Itu dari mana?
Jadi informasi dari media itu dari kalau mau buat tambang nikel ini dari pusat, ambil alih dari pusat. Kalau masyarakat enggak, masyarakat enggak setuju untuk masuk situ. Jangan sampai menghancurkan mereka punya kehidupan itu. Mereka itu alami, hidup di alam bebas. Kalau tidak ada udara, mau hidup bagaimana? Ada banyak contoh pengalaman dari PT Freeport sampai ada tambang-tambang yang beberapa tahun lalu masuk, masyarakat itu yang siksa, masyarakat itu yang mati banyak karena dia punya dampaknya itu besar kena itu masyarakat. Jadinya masyarakat tolak dari pemerintah daerah ini, kan mereka juga nggak tahu ini ambil tindakan ini dari mana, dari pusat ambil alih langsung masuk ke daerah. Mungkin boleh saya masuk ya? Ya betul. Jadi di Raja Ampat itu kan ada masuk beberapa PT yang sudah dijelaskan Wianus tadi, Pak. Nah, jadi di situ PT ini beroperasi untuk tambang nikel, Pak. Ya, tambang nikel. Rencananya buat tambang nikel. Iya, dan itu sudah berjalan sejak tahun kalau tidak salah. Sudah berjalan. Sudah berjalan dan kita ini baru menyadari dampaknya sudah terjadi, kerusakan alam dan lain-lain di sana sudah terjadi. Sudah berjalan jadi PT tadi. Iya, benar. Sudah berjalan. Dari kalau tidak salah dari tahun 2017. Ya, dari tahun 2017. Sudah cukup lama berarti. Sudah cukup lama dan kerusakan yang dihasilkan PT ini sangat banyak. Sudah berdampak ya. Sudah berdampak. Wajar teman-teman Wali juga ikut serta ke sana ya. Iya, benar. Nah, jadi kemarin yang dikutip mungkin teman-teman secara luas di Indonesia bagian tengah, bagian barat sini mengikuti kemarin ada video tentang teman-teman lingkungan hidup dari Greenpeace yang menjelaskan tentang kerusakan alam yang terjadi yang diakibatkan oleh beberapa PT yang beroperasi di sana. Itu mulai dari kerusakan masuk galau, masuk semua maksudnya. Iya. Mulai dari bisa dibilang secara kehidupan masyarakat mata pencariannya terganggu. Dampaknya luas sekali. Dampaknya luas. Iya, kemarin kan mungkin salah satu sosok pemerintah kan menyatakan PT ini beroperasinya jauh dari Raja Ampat. Tapi kalau kita mau kalkulasikan, kita nggak bisa ukur kan, Pak? Iya. Kita nggak bisa ukur yang namanya limbah itu kalau masuk ke air. Limbah itu kalau masuk ke air jaraknya sampai berapa meter? Kemana-mana. Ibaratnya pohon yang sudah kita tebang. Kalau dia jatuh di air, maka dia akan ikut arus kemana saja. Begitupun limbah itu akan terjadi. Akibatnya, warga yang di sana, contohnya para layang, ikan-ikan itu akan semuanya, ya ibaratnya kena virus dan lain-lain mati gitu kan. Nah, makin menipis dan lain-lain. Nah, itu salah satu mata pencarian mereka juga gitu. Dan juga hutan dan lain-lain itu mungkin sama juga pemanfaatan hutan dan lain-lain kan. Ya, Raja Ampat sendiri mungkin kita tahu banyak menyimpang seperti spesies langka. Dan yang di laut, bawah laut apa namanya? Batu karang. Batu karang ya? Iya, batu karang. Nah, seperti itu tuh mungkin sudah rusak dari tahun 2017 sampai saat ini. Batu karang, mungkin hiu, pun spesies langka itu sangat dirugikan oleh PT ini. PT ini sangat merugikan PT-PT Mas. Nah, saya dari situ mungkin kehidupan masyarakat. Nah, terus ini kalau di sini kalau kita berpikir lagi, PT ini juga sudah sangat masuk dalam kenapa? Karena di undang-undang kita kan menyatakan bahwasannya setiap warga negara tuh berhak mendapatkan udara yang segar. Benar kan, Pak? Mendapatkan udara yang segar. Nah, di situ PT ini masuk juga sudah merusak udara di sana. Ekosistem dan udara kan. Edi, Wianus, katanya ini pecah teman-teman di Raja Ampat. Masyarakat Raja Ampat ada yang mendukung, ada yang menolak. Seperti apa kondisi sebenarnya yang terjadi? Saya jelaskan ya. Iya, silakan. Kalau yang mendukung itu bukan orang asli Papua yang di situ. Tidak, itu transmigrasi dari mana nih? Palu kah? Mungkin
apa Sulawesi ya? Ya, Sulawesi. Transmigrasi dari Sulawesi. Nah, itu yang Bapak Menteri Bahlil. Dia, Bahlil ini dia pakai keributan ini ya. Nah, dia pakai orang-orang itu, dia komunikasi dengan orang-orang yang transmigrasi ke sana, tapi dia telepon komunikasi dengan mereka. Habis itu kumpulkan mereka bawa spanduk atau apa? Itu baru mereka bicara itu, kami orang asli tanah adat di sini, bukan orang asli di situ itu. Mereka tuh tunggu Bahlil itu di bandara. Tapi orangnya dari Bapak Bahlil ini dari bandara itu turun lewat pintu belakang, langsung naik heli, langsung turun ke orang-orang yang dia komunikasi ini. Nah, itu orang-orang bukan dari Papua. Bukan asli Papua ya. Asli Papua. Jadi ada pro dan kontra masuk langsung. Jadi sana kan ada pro dan kontra. Nah, kami di sini tekankan lagi pro dan kontra ini karena kemarin pada saat kami menyuarakan di gedung DPR kemarin, ada beberapa anak asli putra daerah di sana yang menyuarakan langsung. Dari kata-kata mereka menyatakan bahwasannya di sana tuh ada beberapa suku yang ada. Nah, yang kemarin ada pro dan kontra, yang mendukung PT itu di sana ialah orang-orang yang pendatang tapi yang sudah lama di sana mungkin. Kata salah satu anak asli di sana yang kemarin kami sama-sama demo, dan dia menceritakan jelas suku-suku yang ada di sana tuh ini, dan sedang mereka ini dari mana, orang mana, saya nggak bisa datang. Apakah kalau kita bilang mungkin permainan oleh pemerintah begitu di depan layar kan, kita juga bisa berpikir kayak gitu kan, karena untuk mendapatkan sesuatu mungkin orang punya strategi semua. Jadi pernyataan itu mungkin menurut saya bukan orang asli sana. Menurut saya, dan kenapa saya bilang menurut saya, karena ada anak asli dari sana sendiri yang menyatakan bahwasannya mereka itu bukan suku asli sana. Ya. Terus juga kemarin ada dapat teman-teman yang dari Raja Ampat yang sudah demo di luar, mereka juga menguatkan hal itu. Nah, kemarin ada pemerintah yang ke sana, yang tadi pemerintah itu ke sana, dia cuman ikut menanggapi kawan-kawan yang pro sama dia, yang kontra seperti kami ini kemarin nggak dia datanginya. Naik lewat, ya jelaskan Vianus tadi. Naik lewat. Jadi pro dan kontra itu memang ada. Yunus. Ya. Kalau itu sebenarnya pro dan kontra. Ya kalau kontra itu sebenarnya, pro itu sebenarnya pro sama pemerintah itu kalau dalam isi hati kecil orang Papua nggak ada. Itu permainan pemerintah pokoknya. Pemerintahnya kan katanya sudah berubah, Prabowo. Masih seperti itu sepertinya kondisi ini. Iyalah. Ya, memang. Ini kan gini, jadi yang kami rasakan itu ya setiap di balik pembangunan di sana tuh kerusakannya tuh lebih banyak. Jadi sampai saat ini orang Papua itu ya cuman tahu aja kami itu ada emas, ada nikel, ada uranium, tapi masih saja berjalan di atas emas dengan kaki kosong, tanpa sendal. Dengan penderitaan masyarakat Papua asli. Iya, sampai gitu. Sampai saat ini. Dari emas ada, nikel ada, iya, ada semua. Uranium, semua ada. Ada. Tapi masyarakat ternyata terbelakang. Karena ini masuk. Iya. Yang Bapak tadi sampaikan bahwa orang-orang yang pro dan kontra ini. Ini kalau memihak tolak PT-PT yang masuk di situ itu Bapak Bahlil atau kementerian ini tidak ketemu ke mereka orang-orang yang mereka punya tanah adat yang asli di situ. Tapi orang-orang yang transmigrasi cari makan di sana, numpang tinggal di sana, itu yang dia bayar lalu mereka kasih keluar aspirasi mereka untuk kita ini orang asli Papua dan lain sebagainya itu. Mereka buat statement itu. Nah, itu seperti itu. Jadinya media sosial itu orang Papua sendiri yang kita ini orang asli Papua mendukung untuk masuk tambang nikel begini-begini. Tidak ada. Itu tipu. Orang dari kementerian mereka sendiri yang main pro dan kontra itu. Itu politik namanya. Berarti si Bahlil ini harus jangan jadi menteri lagi ya. Nah, itu kami punya statement kemarin sudah sampaikan bahwa
Bapak Bahlil ini cabut. Dia bukan orang asli Papua juga. Dia bukan orang asli Papua juga. Boleh jadi menteri, tapi jangan menghalalkan segala sesuatu yang ada di bumi tanah Papua. Jangan, gitu. Jangan. Karena orang Papua tuh semuanya tuh tahu kamu tuh dari mana dan kamu tuh suku mana. Walaupun Papua luasnya dari Sorong sampai Merauke kayak gitu, Papua itu bukan tanah kosong. Karena setiap leluhur kita itu meneruskan ke anak cucunya dan jelaskan tanah kamu. Jadi di Papua tuh tanah itu berdasarkan marga dan suku. Jadi walaupun dekat patokannya, orang tuh tahu galau. Orang tuh tahu semua gitu. Walaupun nggak ada patokannya, tapi orang tahu semua. Bener ngomongnya. Asli ya Didi. Kalau mau di Palembang di. Iya. Kalau ada selama di Palembang Mas. Sudah lama masuk, sekarang sudah 4 tahun. Oh, ada 4 tahun. Kalau Edi di? Iya, mungkin 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Geli kalau Edi ngomong bahasa Palembang. Ada campur-campur juga. Iya. Oke. Di Yanus, kemarin itu kita menuntut ke pemerintah daerah, DPRD. Pengennya kemana? Aspirasi yang disalurkan ke DPRD tadi. Aspirasi kita yang kemarin tuntut ke kantor DPRD Sumsel. Itu kami menuntut kepada Bapak Ketua DPR supaya kita punya aspirasi suara ini meneruskan Jakarta atau pusat kementerian supaya mendukung Bapak Prabowo juga mendukung kami dan turun langsung ke lapangan dan lihat mata kepala sendiri. Langsung pengen nuntut ke lihat kondisi di Papua ya. Kondisi di Papua. Itu seperti itu yang kami tuntut ke sana, tapi dari Bapak DPRD ini, Ketua DPRD di Sumsel ini lagi kegiatan di luar. Jadinya kami ketemu kemarin. Ya, demo kemarin. Jadi kami ketemu nggak ketemu karena dia punya staf-staf atau dia punya sekretaris yang ada di situ. Jadi kami tahankan di situ. Kami akan tidur di sini. Kalau Bapak dia tidak datang berarti kami tidur di sini dan bakar ban depan sini, kami tidur bangun di sini. Habis itu kalau tidak komunikasi dia punya pernyataan sikap sedikit, saya akan ini begini saya akan mendukung dan saya akan tindak lanjuti. Kalian punya aspirasi ini saya bawa ke pusat. Seperti begitu berarti kita tenang dan kita bisa pulang. Kemarin cuma diterima saja seperti apa? Belum. Belum. Saya jelaskan dulu. Seperti itu. Lalu dari staf di situ mereka telepon ke Bapak, bukan Bapak tapi di bawahnya dia lagi, bukan ketua DPR-nya itu. Telepon lalu mereka bilang ini begini. Berarti bagaimana ambil jadwal kan untuk audiensi dengan mahasiswa yang Sumsel. Sumatera Selatan ini semua masuk ke kantor DPR, lalu kita sampaikan kita punya aspirasi dan poin tuntutan yang kita bawa hari ini langsung ketemu Bapak, dia bilang. Begitu jadinya kita sekarang tunggu tanggal dan jadwal yang dia sudah tentukan itu. Masih ada jadwal demo lagi kita ya? Bukan demo. Ini audiensi langsung. Audiensi lagi langsung dengan Ketua DPRD Ketua DPR dan seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera ini kita akan masuk ke kantor itu. Kalau kita 1-2 orang yang masuk ke dalam itu masa nggak tahu ini mereka bikin apa, ini bagaimana. Kalau kita datang langsung saksikan dari masa semua, itu baru kita percaya. Dan Bapak Ketua DPR lanjutkan kita punya aspirasi ini bawa ke pusat langsung di kementerian, lalu Bapak Prabowo sudah mengetahui dan bisa turun. Kita punya maksud dan tujuan datang sini itu begitu. Dari DPRD kemarin dijanjikan kapan? Belum. Belum ketemu lagi. Belum ada lagi. Belum, dan minggu ini sekarang kan hari Jumat lagi dibuatkan jadwal. Lagi dibuatkan jadwal di Jakarta kemarin. Jadi sekarang bagi jadwal dalam minggu ini, tapi hari apa, tanggal berapa belum tahu. Komunikasi dengan ketua, lalu nanti ketua informasikan bahwa tanggal ini, hari ini kita akan audiensi dengan Bapak DPRD, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami anggota semua ikut masuk. Saksikan Bapak punya pernyataan sikapnya kayak bagaimana, dan kami sudah lengkap poin tuntutan yang kita bawa, langsung serahkan ke Bapak, tanda tangan langsung bawa begitu. Tapi belum tahu tadi pastinya kapan ya? Iya, tanggalnya kapan. Komunikasi lewat komunikasi ketua yang ketuanya, ketua. Oke. Ada yang pengen disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kejadian di Raja Ampat? Edi, silakan. Oke. Ya, yang pertama-tama sebelum masyarakat Indonesia,
Ya, ya untuk masyarakat Palembang dulu terima kasih banyak karena kita menyuarakannya di Palembang. Jadi terima kasih banyak untuk masyarakat Palembang yang sudah membuka, ya membebaskan kami lah untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain, itu ibaratnya mendukung kami. Itu kami sudah merasa bahwasan itu sudah sangat luar biasa sudah mendukung kami. Nah, ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia, masa gini, kita tahu bahwasannya Raja Ampat itu surga. Gitu. Milik dunia malah ya. Surga bukan milik, iya kalau kita bisa bilang bukan milik dunia, milik Papua. Oh, milik Papua. Ya. Siap. Surga yang kalau milik ya milik Papua, tapi kalau nikmati karena Tuhan yang ciptakan, boleh kita nikmati bersama-sama. Mungkin seperti itu. Nah, jadi pesan untuk masyarakat seluruh Indonesia, tolong mendukung kami terus demi menjaga kelestarian makhluk hidup, flora, fauna, dan juga keindahan alam yang ada di Raja Ampat, biar kedepannya anak cucu-cucu kita masih tetap menikmati apa yang seperti kita lihat sekarang. Jangan kita sekarang gara-gara dengan CPC rupiah kita merusakkan hal-hal itu, dan anak cucu kita ke depan tidak akan rasakan gitu. Dan juga gini, ini masalah global dan juga seperti yang terjadi di Kalimantan dan di Sumatera. Ketika hutan Papua itu dibabat habis, semuanya digusur, dijadikan PT, maka kita akan rasakan yang namanya pemanasan global. Itu. Oke, Nus, ada pendapat Nus, silakan. Dari saya, Pak Adi sampaikan untuk mendukung kita, karena wisata Raja Ampat ini bukan untuk orang Papua, tapi lebih khususnya itu bawa nama negara Indonesia ini, tapi menikmatinya itu seluruh dunia. Itu kan. Nah itu, kalau milik alamnya itu orang Papua, tapi aslinya itu mereka yang punya alam dan yang punya tanah itu nggak menikmati hasilnya itu berapa yang keluar, rupiahnya itu berapa yang keluar, 1 tahun itu berapa triliun yang keluar, mereka tidak tahu. Menikmati hasilnya itu di luar, mereka itu tinggal jaga, kayak seperti itu. Jadi kalau kami merusak tempat wisata seperti itu, anak cucu kita akan dengar cerita atau sejarah-sejarah yang gambar-gambar atau foto-foto, waktu dulu ada begini, tapi begini, itu kan nggak baik. Karena itu wisata terbesar atau wisata internasional. Jadi kita harus jaga, kita harus lindungi. Karena di Raja Ampat ini bukan wilayah yang luas, kecil. Wilayahnya kecil. Ada pernah lihat di media sosial itu, dia bulat sedikit saja. Tapi kenapa PT GAK ini ditahankan? Dia punya dampaknya itu besar. Karena dia masuk di ujung-ujung sana. Tapi kami tahu pengalaman-pengalaman yang masuk di Tembagapura, yang PT Freeport Indonesia ini, dia punya dampaknya itu masyarakat banyak yang korban. Kayak seperti itu yang akan terjadi itu di Raja Ampat. Nah, ini yang masyarakat dan mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dari pemerintah juga mendukung itu hal itu yang terjadi. Jadinya kalau hasil nikel ini masyarakat tahu, tahun ini keluaran anggarannya ini hasil nikelnya. Berarti masyarakat itu bisa ini, tapi masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu kerja sendiri, makan sendiri, hidup di alam itu sendiri, dana atau apa begitu aja. Jadinya mereka punya tempat makan, tempat cari ikan dan lain sebagainya, nelayan segala macam itu mereka dihancurkan, diusir. Jadinya mereka mau ambil udara segar dan apa-apa itu nggak bisa. Ini akan terjadi apa ke depannya itu? Kita kemarin sebagai mahasiswa menyuarakan itu karena aspirasi masyarakat di sana itu tolak. Jadinya kami mahasiswa kenapa diam? Tidak bisa. Jadi masyarakat tolak, baru kita mahasiswa ini diam, itu kan nggak baik. Kami itu menampung lidah rakyat, sampaikan kepada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, karena dari pusat mewakili DPRD. Ini dari sini bisa meneruskan ke pusat. Kalau kita di mahasiswa Papua yang ada di Sumatera ini, Banda Aceh sampai Banda Lampung, ini satu komunitas. Namanya tuh Kompas, tapi S-nya tuh double. Apa Kompas itu?
komunitas mahasiswa Papua se-Sumatera. Oh, Kompas, SD double ya. Ya, kalau SD 1 apa ya, Nas? SD 1 berarti komunitas mahasiswa Papua Sriwijaya. Oh, se-Sumatera Selatan ya. Oh. Jadi ini sudah dari atasan turunkan ini surat untuk serendak demo. Iya. Dari Banda Aceh sampai Banda Lampung ini semua turun. Dan di Jawa juga semua turun. Kayak begitu, jadi kemarin ini kita bawa aspirasi dan lain sebagainya, tapi karena Bapak Ketua DPRD ini tidak ada. Jadinya Bapak dia bilang ambil waktu untuk jadwalkan ketemu anak-anak mahasiswa yang berkuliah di Palembang. Oh. Jadi dia atur waktu dan tanggal. Nah, habis itu nanti kita tidak bisa mewakili 1 orang dan 2 orang. Tapi kami mahasiswa Papua yang peduli dengan kita punya alam di sana. Nah, jadi kami semua masuk dan saksikan pernyataan sikap dari Bapak, ambil langkah bagaimana mendukung kita punya suara kecil ini, bawa sampai di Kementerian HAM Bahalil, laporkan ke Pak Prabowo supaya buka mata dan lihat di sana di Papua itu apa yang terjadi begitu. Karena orang merontak itu kami lihat di Palembang ini, saya kadang putar ke Lampung, ke Padang kayak gitu kan. Seluruh jalan lintas ini saya baca atau lihat itu semuanya itu kelapa sawit semua, tidak ada pohon yang alim gitu. Jadinya macam kayak seperti itu tidak usah di Papua sana tuh. Jaga sepenggal sedikit itu. Jadinya masyarakat itu merendak, baru bikin bentrok dan lain sebagainya. Itu pemerintah itu sendiri, masyarakat itu dia itu untuk tidak ada untuk saya punya tanah, saya menikmati hasil, saya punya tanah sendiri begini. Dia merendak, tapi pemerintah paksa turun dengan tontongan dan ini segala macam. Jadinya Papua itu selalu tidak baik-baik saja. Papua tidak baik-baik saja. Nah, itu selalu dari tahun 1996 sampai saat ini. Kondisinya masih seperti itu sampai saat ini. Oke, baik. Edi Wianus, terima kasih sudah main Kritik Sumsel. Sukses terus untuk perjuangan teman-teman Papua di Sumatera Selatan. Ya, Edi, makasih ya. Wianus, sukses. Salam untuk teman-teman dari Papua yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Kritik Sumsel. Saya Darwin Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.